Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Eis, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi tentang sosialisasi SIMK. Materinya sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu. Nah, SIMK ini adalah berupa sistem informasi manajemen keanggotaan, yaitu berupa aplikasi keanggotaan yang berbasis online sebagai bagian dari reformasi sistem keanggotaan Patelki yang menuju kemandirian profesi. Untuk SIMK ini sendiri dimulai sejak 1 Januari 2016 dan ini merupakan database anggota Patelki secara nasional. SIMK terintegrasi dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI ya. Jadi dengan demikian seluruh anggota Patelki itu bisa melakukan pembaruan data diri sekaligus bisa melakukan pencatatan perolehan satuan kredit profesi atau sering disebut SKP. Nah, ini adalah sebagai syarat untuk perpanjangan surat tanda registrasi. Nah, berbicara tentang registrasi ATLM seperti STR ataupun SIP, pasti ada kaitannya dengan lisensi ATLM. Untuk menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menyatakan bahwa memang tenaga kesehatan itu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP dan yang memiliki SIP itu adalah yang memiliki STR, yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah mempunyai sertifikat kompetensi. Di sini urutannya adalah jika mempunyai ijazah, kemudian ada Serkom. Nah, ini diajukan ke pendaftaran keanggotaan Patelki melalui aplikasi SIMK. Nanti bisa proses pengajuan STR karena ada patuh etiknya itu di aplikasi SIMK. Kemudian nanti dilanjutkan dengan SIP. Baiklah Bapak Ibu, untuk pendaftaran anggota ini kita apa saja sih yang diperlukan? Untuk file yang disiapkan yaitu berupa KTP, kemudian ijazah, pas foto latar merah, kemudian ini adalah ukurannya tidak boleh lebih dari 150 KB. Nah, untuk calon anggota bisa masuk ke alamat https://simka.patelki.org. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Ada pilihan untuk forget your account atau member registration. Untuk anggota baru silahkan pilih di member registration. Selanjutnya, nanti akan muncul tampilan untuk pengisian identitas diri. Nah, untuk Bapak Ibu silahkan untuk nama calon anggota itu tidak boleh memakai tanda baca. Misalnya untuk nama Nur Aini harusnya memakai tanda baca atasnya. Nah, dalam pengisian identitas ini diharapkan dihilangkan dulu tanda bacanya dan diisinya Nur Aini. Kemudian untuk kolom isian gelar depan, ini jika tidak memiliki gelar depan mohon dikosongkan saja, tapi tidak boleh ditulis dengan tidak ada ataupun dengan simbol strip. Nah, ini yang ketiga yaitu foto ya, tadi sudah dijelaskan, foto yang dipakai itu adalah foto latar merah dengan bentuk JPG dan ukuran maksimal 150 KB. Kemudian untuk nomor HP yang dimasukkan di sini sama seperti nama ya, tidak boleh ada tanda bacanya, diketik saja langsung. Jadi tidak boleh juga disalin dari phonebook misalnya atau file lainnya. Kemudian untuk isi data alamat tinggal, ini diisi sesuai KTP jika DPW masih sewilayah. Misalnya untuk KTP-nya KTP Tasikmalaya, tapi misalnya untuk pendaftarannya itu ada di DPC Ciamis, itu bisa diisi sesuai KTP. Tapi untuk di luar DPW lain diusahakan diisi sesuai dengan domisili. Baik, selanjutnya ini ada pengisian ijazah, ini berupa file dengan bentuk JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 150 KB. Nama file tidak disarankan juga untuk memakai tanda baca. Kemudian nanti verifikator DPC itu akan menghapus calon anggota yang ijazahnya tidak muncul di SIMK. Jadi tidak bisa diverifikasi oleh admin DPC tersebut. Kemudian surat keterangan lulus tidak bisa menggantikan ijazah. Jadi calon anggota yang memang belum memiliki ijazah tidak bisa diverifikasi. Ini juga yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu,
Pastikan email pada saat melakukan pendaftaran di SIMKA itu adalah huruf kecil semua dan tidak di copy paste, jadi harus diketik. Nah, nanti kalau setelah selesai pengisian identitas, nanti akan muncul daftarkan, maka boleh diklik daftarkan, maka nanti ada notifikasi pendaftaran secara otomatis. Nanti data calon anggota akan diverifikasi oleh pengurus cabang setempat. Nah, setelah diverifikasi, maka sistem akan mengirimkan notifikasinya itu berupa virtual account. Dan ini adalah petunjuk untuk melakukan pembayaran pendaftaran anggota baru. Ini adalah salah satu tampilannya ya. Ini contoh dari bentuk email yang diterima kepada calon anggota. Nanti selain mendapatkan email dari aplikasi SIMKA, ada juga pendaftar itu memperoleh email dari virtual account dari BNI secara langsung. Bedanya di sini kalau untuk dari BNI ini ada batas jatuh tempo. Jadi nanti ada pemberitahuan sampai tanggal berapa. Nah, ini ya. Sampai tanggal berapa misalnya si calon anggota itu bisa melakukan transfer dengan menggunakan virtual account tersebut. Kalau di sini, kalau yang dari aplikasi SIMKA atau dari DPP, nanti akan ada pemberitahuan dengan jumlah nominal yang sama ya, 165.000 berikut dengan rincian-rinciannya. Misalnya ini untuk uang pendaftaran, kemudian ada uang pangkal, kemudian ada iuran tahun berjalan, dan untuk maintenance pengembangan sistem. Kemudian bagaimana nih jika misalnya ternyata sudah dilakukan pembayaran, tapi ternyata setelah 7 hari belum ada informasi NAP. Jangan panik ya Bapak Ibu, karena nanti kalau setelah dilakukan pembayaran, nanti itu ada informasi ke email yang bersangkutan itu dari DPP, itu adalah menginformasikan user ID. Kemudian passwordnya juga nanti diinfokan lewat email tersebut. Jika memang ada kendala, misalnya setelah lebih dari 7 hari belum ada, maka ini ya Bapak Ibu cukup melampirkan BNI e-collection, tapi bukan bukti transfer pembayaran. Jadi yang seperti ini contohnya, anggota dapat mengirimkan bukti transfernya ke email dpp.organisasi@gmail.com. Dan ini tidak perlu melakukan pembayaran ulang. Langkah terakhirnya, silahkan Bapak Ibu menghubungi DPC setempat untuk memberikan data ke DPC, yaitu ada pas foto latar merah, tanggal lahir, NAP, kemudian tempat kerja, dan bukti transfer. Ini adalah untuk proses cetak KTA. Dan setelah itu selesai, maka Bapak Ibu menjadi anggota Patelki. Baik, Bapak Ibu, ini adalah menu ketika SIMKA dibuka ya. Nah, setiap anggota Patelki ini memiliki account yang pada SIMKA-nya itu bisa login. Jadi nanti kalau udah punya user ID, kemudian ada passwordnya, silakan Bapak Ibu masukkan di sini. Nanti klik login. Nah, ini adalah tampilan menu SIMKA. Nanti akan ada, ini ada view KTA ya, untuk melihat secara di SIMKA bisa terlihat view KTA-nya, kemudian ini juga keterangan Patelki DPC mana Bapak Ibu berada, di sini ada. Kemudian nanti ada menu-menunya juga ini, yang saya bulatin ini adalah privat area. Ini adalah menu wajib yang memang harus diisi oleh anggota. Terdiri dari ada account setting, kemudian ada kurikulum PT, pembayaran iuran, P2KB, kegiatan ilmiah, dan patuh etik. Kemudian ada menu mailbox juga ya Bapak Ibu. Ini adalah fasilitas dari SIMKA yang digunakan untuk berkirim pesan antar teman sejawat. Jadi ini bisa dipakai juga. Nah, untuk dokumen, ini silahkan Bapak Ibu jika misalnya membutuhkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan organisasi, bisa langsung melakukan download di area ini. Kemudian ada info kegiatan, info loker. Ini mungkin sudah jelas ya, ada berita-berita up to date untuk pelaksanaan seminar, workshop, ataupun pelatihan plebotomi. Baik, kita masuk ke account setting ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah menu yang dikhususkan untuk mengadakan perubahan. Misalnya Bapak Ibu mau merubah email, misalnya email yang lama itu udah nggak aktif, tapi ini mau diupdate nih. Nah, bisa digantinya di sini. Di email baru nanti disimpan. Kemudian ini juga sama.
Untuk user ID, ini bisa diganti di sini juga. Kemudian passwordnya juga bisa diganti di area ini. Cuma kami sarankan untuk penggantian password dan user ID diharapkan adalah yang memang mudah diingat ya. Jangan sampai misalnya nanti dikala memang mau login ternyata lupa dan itu akan menjadi kesulitan juga untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke kurikulum PITE. Ini ada identitas pribadi, kemudian ada pendidikan, ada tempat kerja utama, tempat kerja kedua, data keanggotaan, dan mutasi keanggotaan. Ini biasanya adalah yang harus diisi dan tidak boleh dikosongkan ya Bapak Ibu, apalagi untuk foto. Fotonya tadi sudah dijelaskan ya, harus yang resmi, berlatar merah, dan tidak boleh foto selfie. Kemudian untuk yang gelar depan mohon dikosongkan, karena nanti jika memang diisi, misalnya diisi dengan tanda strip, nanti yang muncul di admin adalah strip baru nama ibu gitu. Jadi ini akan nanti kesulitan admin dalam perekapan database. Selanjutnya pendidikan. Di poin pendidikan kita harus mengisi universitas, kemudian ada periode pendidikan, strata pendidikan, peminatan, dan nomor ijazah. Ini juga mohon dilengkapi. Banyak sekali saya menemukan ininya tuh kosong, kemudian tempat kerjanya juga kosong, identitas tidak ada, dan ini sangat disayangkan ya Bapak Ibu. Karena sebetulnya SIMK ini adalah salah satu sumber database kita secara nasional. Jangan sampai nanti pada saat dibutuhkan malah yang terjadi adalah SIMK-nya sudah terblokir. Baik, kita lanjut ke tempat kerja utama. Ini juga sama, pengisiannya sudah jelas, tinggal mengikuti ya setiap kolom-kolomnya. SIP-nya juga sama, harus dilakukan upload. Nah, setelah semua identitas terisi, semuanya terisi, apalagi kewajiban kita sebagai anggota, yaitu adalah pembayaran iuran. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk perpanjangan keaktifan anggota. Ini sekarang kita sudah lebih mudah dengan adanya SIMK, sebetulnya adalah mempermudah kebutuhan kita sebagai anggota ya. Ini bisa silahkan di create virtual account-nya, ya yang ini ya. Jangan lupa juga dipilih tahunnya, tahun iurannya mau tahun berapa. Kemudian nanti setelah di create virtual account nanti akan muncul nomor virtual account-nya di sini. Nah ini ya, ini kayak contohnya. Setelah muncul nomor itu, nomor virtual account ini adalah ada expire date-nya ya, jadi ini sampai 7 hari. Nah untuk notifikasi untuk pembayaran iuran nanti akan masuk ke email Bapak Ibu. Gimana nih caranya kita biar tahu apa benar kita bayar itu udah masuk. Nah ini ada informasi iuran anggota. Bapak Ibu klik saja data keanggotaan, nanti akan muncul. Di sini akan muncul data real time sesuai dengan pembayaran yang dilakukan Bapak Ibu. Termasuk juga jamnya, menitnya, detiknya, nanti akan terekam oleh aplikasi. Menu ini selanjutnya ke mutasi keanggotaan. Ini adalah menu yang memang digunakan untuk pengajuan proses mutasi atau kepindahan keanggotaan ke DPC lain. Tahapannya adalah anggota meminta surat mutasi ke DPC asal. Anggota wajib melengkapi isian data pribadi, foto, pendidikan, STR, dan SIP. Ini adalah sudah dipastikan ya, berarti data di SIMK-nya itu harus terisi. Semuanya dilengkapi. Kemudian yang ketiga, DPC membuat surat pengantar terkait status keaktifan anggota dan iuran anggota berjalan. Berarti jika misalnya Bapak Ibu mengajukan mutasi di tahun 2023, berarti sudah dipastikan iuran yang tahun 2023 itu telah dilunasi dulu ya. Lanjut ke yang nomor 4-nya, pilih DPW dan DPC yang akan dituju anggota. Kemudian nomor 5, upload surat mutasi. Nah, apabila ini ya, kesalahan gagal upload, maka proses mutasi tidak akan bisa dilanjutkan. Kemudian yang ke-6, DPC akan melakukan verifikasi data mutasi. Yang ke-7, tujuan
akan menerima, jadi DPC tujuan akan menerima notifikasi dan akan melakukan verifikasi melalui SIMK. Jadi nanti anggota akan menerima email perubahan NAP. Jadi nanti NAP setelah mutasi itu akan ada perubahan di 4 digit awal. Misalnya ini contohnya ya, dari DPC asal Kota Bandung pindah ke DPC tujuan Kota Tasik. Maka yang berubah adalah kode depan 3273. Nah, jadi 3278. Ke belakangnya masih sama. Ini adalah yang barusan dijelaskan. Tampilan di SIMK-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk mutasi keanggotaan, kalau untuk nama ini otomatis sudah ada langsung. Nah, ini ya, jangan sampai salah pilih di sini. Wilayah tujuannya, kemudian cabang tujuannya, dan ini adalah surat yang harus diupload, yaitu surat pengantar dari mutasi. Untuk keterangan ini tidak usah diisi apa-apa ya Bapak Ibu, silakan langsung klik simpan. Contoh dari pengantarnya, ini udah ada ketentuannya dari DPP. Jadi anggota yang mengajukan mutasi ini wajib mengunggah atau upload ya surat pengantar ini pada SIMK dan mengajukan mutasi. Jika mutasinya berhasil, prosesnya ya, ini nanti akan terekam di sini. Misalnya ini DPW asalnya DPW Jawa Barat. Nah, anggotanya pindah nih dari DPC Tasikmalaya ke tujuannya masih DPW Jawa Barat, cabang tujuan ke DPC Ciamis. Sampai dengan tanggal pengajuan, jamnya juga masih terekam. Baik, ini adalah menu yang sangat penting, yaitu menu P2KB. P2KB ini adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian berbicara tentang P2KB, pasti ada kaitannya dengan Satuan Kredit Profesi atau SKP. Pasti akhirnya adalah untuk mendapatkan surat keterangan kecukupan SKP. Ini ada kaitannya dengan perpanjangan STR ya Bapak Ibu. Nah, di menu P2KB ini ada petunjuk teknis, kemudian ada permohonan melakukan P2KB, ada borang pengisian, ada buku log, dokumen persyaratan, catatan komisi P2KB, dan rangkuman penilaian P2KB. Petunjuk teknisnya sebetulnya sudah jelas ya jika Bapak Ibu buka di SIMK, itu sudah detail banget dijelaskan. Tapi ini untuk ringkasnya mungkin begini ya Bapak Ibu. Yang pertama, anggota melakukan permohonan P2KB. Kemudian yang kedua, pencatatan kegiatan di P2KB yaitu pada borang pengisian. Ini upload ya, sertifikat, kemudian juga misalnya ada ini buku log ya, di sini melakukan proses nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan buku log kegiatan P2KB. Ini dimaksudkan Bapak Ibu bisa melihat keberhasilan misalnya udah upload, ada tidaknya di sini di buku log. Kemudian yang keempat, pengelolaan dokumen persyaratan. Ini adalah upload dokumen yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima adalah rangkuman penilaian P2KB. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan di SIMK-nya untuk permohonan melakukan P2KB. Bapak Ibu boleh pilih tambah. Nanti akan muncul tampilan yang ini ya. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kompetensi, tanggal lulus bisa dilihat di STR juga ada, STR yang lamanya. Kemudian perguruan tinggi dan tanggal selesai kegiatan. Kalau ini adalah tanggal berakhirnya STR. Kemudian nanti setelah disimpan, tampilannya seperti ini. Nomor STR-nya ada, kemudian periodenya juga sudah tersimpan. Baik, setelah melakukan permohonan P2KB, kita lanjut ke borang pengisian. Menu ini adalah berisi nama-nama kegiatan yang hubungannya dengan kita melakukan input data, input bukti dokumen. Di sini ya, ini terdiri dari 24 kegiatan, dibagi menjadi 5 ranah, ranah A, B, C, dan D, dan E ya. Ini sudah jelas sebetulnya setiap kegiatan
ada poin-poinnya, bisa disimak di sini langsung ya. Ataupun misalnya Bapak Ibu bisa sambil buka SIMK-nya masing-masing, boleh. Nah, untuk kegiatan P2KB ATLM ini wajib mengumpulkan 25 SKP selama 5 tahun. Ranahnya seperti tadi disinggung ya, terdiri dari 5 ranah. Dengan pelayanan keprofesian itu terdiri dari 2 borang. Dan untuk proporsi SKP-nya adalah 4 sampai dengan 10. Ini bersifat wajib ya. Kemudian untuk yang B adalah pendidikan berkelanjutan. Ini terdiri dari kegiatannya tuh 6 borang dengan proporsi SKP 5 sampai dengan 20. Ini juga sama, ini bersifat wajib. Ranah C, pengabdian profesi atau masyarakat, terdiri dari kegiatan 4 borang. Ini proporsi SKP-nya 0 sampai 5. Ini toleransi. Kemudian untuk yang ranah D, ada pengembangan profesi, terdiri dari 6 borang. Proporsinya adalah 0 sampai dengan 10 dan sifatnya toleransi. Ranah E yaitu publikasi ilmiah 6 borang dengan batas toleransi 10 SKP. Nah, untuk anggota PTLQ yang bekerja di institusi pendidikan atau misalnya institusi lainnya, kegiatan pelayanan profesi yang A, nah yang ini ya, yang menjadi kategori toleransi. Jadi untuk misalnya yang bekerja sebagai dosen, berarti kategori wajibnya itu bukan di pelayanan keprofesian. Silakan Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya kita ambil nih yang pengabdian profesi atau masyarakat, ataupun mau yang ranah D, ataupun yang ranah E, itu mangga ya. Ini adalah borang isian. Ini dikategorikan dengan per ranah ya, dipisah-pisah. Kalau tadi 24 itu ngeblend semua. Nah, yang ini kita bagi di pelayanan keprofesian. Ini ada 2, yaitu ada kegiatan manajemen dan kegiatan teknis. Kemudian untuk yang ranah B, pendidikan berkelanjutan. Ada 6 kegiatan di sini, termasuk salah satunya adalah webinar. Kemudian ada workshop juga, kemudian ada seminar. Nah, masuknya di sini ya. Selanjutnya untuk ranah C, ini aktif sebagai pengurus Patelki cabang, bakti sosial, mendapatkan penghargaan dalam bidang kesehatan, kemudian ada juga termasuk tim kesehatan dan tanggap darurat bencana. Untuk ranah D, pengembangan profesi, nah ini yang tadi dibahas ya, untuk misalnya profesi di luar pelayanan, ini ada bimbingan mahasiswa, kemudian sebagai dosen pengajar, ada penguji praktek laboratorium medik, penyusunan modul dan buku-buku ilmiah yang terkait laboratorium. Kemudian yang E adalah publikasi ilmiah, ini terkait jurnal ya, karya ilmiah populer. Jadi ini bisa untuk dosen. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan teknis yang tadi sifatnya wajib, ini bagi ATLM yang melakukan pelayanan. Tampilan di SIMK-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini setelah diklik input nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengisian jumlah sampel ya Bapak Ibu, jangan memakai tanda baca. Misalnya pakai koma, titik, kemudian ini langsung saja. Untuk yang misalnya ini 9.000 langsung tanpa ada tanda koma atau titik. Nah, untuk ketentuannya silahkan dibuka sebetulnya ya. Di tiap borang itu sudah jelas sekali SKP yang akan didapatkan, termasuk ini. Ini sudah jelas. Jika lebih dari 2.000 sampel nanti akan didapatkan 2 SKP. Ini adalah contoh logbook ya. Logbooknya itu yang nanti diupload di sini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi ada tanda tangan dari atasan secara langsung, kemudian juga jumlah dari pemeriksaannya. Nah, untuk daerah yang terpencil, perbatasan dan kepulauan, untuk 1 SKP-nya itu kurang dari 500 sampel per tahun. Ini juga contoh dalam pengisian borang di pendidikan berkelanjutan. Nah, ini untuk pengisian seminar, contohnya ya Bapak Ibu. Ini tinggal kita isi sesuai dengan sertifikat yang Bapak Ibu punya. Tempatnya ditulis ya di sini, kemudian penyelenggaranya siapa, kemudian untuk tanggal mulai dan tanggal selesai juga ini pasti muncul ya, ada di sertifikatnya.
Nah, untuk pengisian JPL atau jam pelajaran, Bapak Ibu lihat itu sertifikatnya berapa SKP-nya. Nanti disesuaikan. Misalnya ini untuk 3 SKP, nanti Bapak Ibu bisa mengisi di 7 sampai dengan 10 jam pelajaran. Untuk langkah ketiga yaitu ada pengelolaan buku log kegiatan. Jadi setelah selesai input semua di borang pengisian, Bapak Ibu ingin melihat misalnya hasil dari inputnya itu sudah sesuai apa tidak. Kadangkala kita sudah merasa selesai ya, sudah merasa sudah benar, tapi ternyata ada aja misalnya yang tertinggal ataupun salah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Klik buku lognya, nanti ini ada periode per tahun. Silahkan nanti diklik, ini biasanya periode per tahun. Kemudian ranahnya kalau misalnya pengen muncul nih semua ranah, mau A, B, C-nya bisa muncul. Ini dibiarkan semua ranah, kayak begini. Nanti akan muncul di kegiatan teknisnya yang sudah diupload, misalnya ada 2 SKP. Kemudian untuk seminar yang masuknya yang diupload sudah 3 SKP. Nanti bisa diklik detail untuk mengetahui apakah sudah sesuai yang diisi itu dengan bukti dokumennya. Nah, seperti ini ya. Untuk edit atau hapus borang kegiatan. Nanti akan muncul. Nah, begini. Misalnya ternyata, oh salah nih masukin JPL-nya. Atau ternyata dokumen bukti yang diuploadnya bukan yang ini misalnya. Nah, ini bisa diperbaiki di sini ya Bapak Ibu, tidak usah dihapus, tapi diedit saja bisa. Ataupun kalau ada yang double, misalnya ternyata udah 2, sama isinya. Nah, ini baru bisa dihapus. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim verifikator, biasanya ada keterangan telah diperiksa, termasuk tanggalnya, pemeriksanya siapa, biasanya di sini juga ada muncul. Kalau misalnya ada yang harus diperbaiki, biasanya tim verifikator nulisnya di sini di catatan. Catatan tim P2KB, misalnya ada perbaikan apa atau dokumen bukti tidak sesuai. Nah, ini biasanya di sini. Jadi memang ketika Bapak Ibu mengajukan untuk perpanjangan STR dan untuk pengajuan SKP ini, memang harus lebih rajin melihat lagi ya buku lognya, apakah memang ada kesalahan selama kemarin misalnya sudah masukin input data. Selanjutnya masuk ke langkah keempat, ini ada pengelolaan dokumen persyaratan. Ini sudah jelas sebetulnya ya, dokumen apa saja sih yang dibutuhkan, tinggal Bapak Ibu upload saja. Mulai dari surat keterangan komisi etik, surat keterangan DPC, dan surat keterangan sehat. Kemudian KTA, kemudian juga jangan dilupakan ya untuk STR lama. STR lama ini diuploadnya di keterangan lainnya. Ini juga untuk dokumen-dokumen ini sama dilakukan pemeriksaan oleh tim verifikator. Ada tambahan lagi misalnya untuk anggota yang memang ternyata ada perubahan NAP. Ternyata misalnya sebelumnya tuh NAP-nya sekian dan sekarang berubah perubahan nomornya ya. Nanti ada harus menampilkan juga surat berita acara pergantian nomor NAP. Selanjutnya, didapatkan dari mana nih surat keterangan komisi etik? Ini bisa didapatkan di SIMK. Bapak Ibu tinggal pilih patuh etik, kemudian nanti download. Nanti suratnya seperti ini ya, dan ini harus ditandatangan di atas materai. Kemudian untuk surat rekomendasi dari DPC setempat, ini menyatakan bahwa kita tuh benar sebagai anggotanya dan juga melakukan permohonan perpanjangan STR. Sudah ditandatangan dengan ketua ya. Baik, ini adalah akhir ya, menuju akhir kita di rangkuman penilaian P2KB. Ini pasti yang ditunggu-tunggu. Ini kalau misalnya sudah muncul di rangkuman, berarti ini tandanya sudah diverifikasi dengan SKP-nya juga sudah muncul di sini. Misalnya ini jumlahnya 25 SKP yang sudah terverifikasi. Nah, untuk rangkuman penilaiannya ini berisi fasilitas untuk mengelola informasi dari hasil penilaian P2KB yang telah diverifikasi dan untuk keperluan proses pengajuan surat rekomendasi.
Jadi ada 4 rangkuman ya untuk penilaian yang didapat, mulai dari rekapitulasi nilai SKP, kemudian ada borang penilaian diri, ada hasil penilaian P2KB, dan surat rekomendasi P2KB. Nah, jika misalnya sudah diverifikasi, kemudian ketika klik surat rekomendasi P2KB sudah muncul, maka ini bisa di-download. Nah, ini adalah surat rekomendasi P2KB. SIMK ini terintegrasi dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi, jika Bapak Ibu telah selesai melakukan proses ini di SIMK, maka kelanjutannya adalah Bapak Ibu lanjut ke KTKI. Baiklah, sampai di sini pembahasan dari saya mengenai SIMK. Kurang lebihnya, sekarang lanjut ke diskusi ya.